Pangsa pasar estate di Indonesia itu sebenarnya sekarang udah nggak begitu aneh. Banyak pabrikan yang masukin dan orang-orang juga udah mulai antusias. Tapi Audi melakukan dengan cara berbeda. Mereka nggak tanggung-tanggung kembali masukin estate lagi Audi RS4 Avant. Ini adalah RS4 yang versi facelift 2021 yang sebenarnya pre-faceliftnya itu udah keluar dari 2018, cuman nggak dimasukin ke sini. Jadi yang dimasukin adalah versi B8 yang sebelumnya resmi dibawa ke sini, tapi yang jumlahnya cuman sedikit banget. Nah, mobil ini tentunya punya banyak perubahan daripada versi B8 kemarin. Dan yang paling harus kita lihat adalah di balik kap mesin ini. Banyak banget yang berubah. Yuk kita bongkar ya. Nah, ini kap mesinnya aja solid banget, berat total. Teman-teman lihat di sini, ruang mesinnya penuh banget, sesek, ditutup sama cover yang keren banget, six pack nih ceritanya. Jadi kalau yang di generasi B8 itu pakai mesin V8 4,2 liter, naturally aspirated. Sekarang eranya small displacement. Semua pabrikan mengecilkan mesin-mesinnya mereka gitu, nggak gede-gede lagi cc-nya. Si versi B9 tentunya pakai mesin V6 2,9 liter twin turbo. Mungkin kedengarannya kayak dipaksain gitu ya. Oh, V8 naturally aspirated mungkin lebih natural dan segala macam, lebih besar tenaganya. Sebenarnya nggak juga. Karena dia pakai twin turbo, mesin V6 ini mampu mengeluarkan tenaga sampai 450 PS alias berarti sama seperti yang kemarin, tapi torsinya dia jauh lebih besar yaitu 600 Nm. Mungkin bener ketimbang yang V8, bisa jadi rasanya nggak senatural yang kemarin karena dia naturally aspirated, tapi saya cukup yakin juga versi mesin twin turbo ini pasti mengasihkan. Dan misalnya kalau teman-teman nih mikirin terus sama pesaingnya seperti apa, oke, mungkin sama pesaingnya kayak C63, M3 Touring yang mereka dua-duanya versi estate-nya belum ada di sini ya. Tenaganya mungkin kalau secara horsepower mirip-mirip lah gitu, malah mungkin ini agak di bawah sedikit. Cuman torsinya itu jauh lebih besar mobil ini. Dan yang paling menarik adalah tentunya Audi punya sistem penggerak 4 roda, yaitu adalah kita sebut sebagai quattro. Jadi distribusi traksinya sangat-sangat merata dan mungkin dia bisa berakselerasi jauh lebih cepat. Karena klaimnya aja Audi RS4 Avant ini bisa menuntaskan 0-100 km per jam dalam 4,1 detik. Nah, balik lagi karena dia disalurkan ke 4 roda, distribusinya pun bisa diubah-ubah, dalam artian maksudnya setelannya 60 di belakang, 40 di belakang, atau misalnya kalau tiba-tiba ban belakang kehilangan traksi, maksimal 70% bisa dipindahkan ke depan juga. Dan misalnya kalau di belakang yang kehilangan traksi, dia bisa sampai 85%. Jadi mobil ini hampir minim risiko kehilangan traksi karena empat-empatnya bakal bekerja membantu mobil ini melesat. Nah, ini kalau di versi facelift ini mukanya memang kalau dibilang berubahnya banyak banget, nggak juga. Cuman memang jauh lebih manis dan kelihatannya tuh kayak mobil abis baru fitness gitu. Mukanya kencang banget. Semuanya kiri kanan kenceng gitu. Tarikan-tarikan uratnya jelas. Dari lampunya juga nih, dia berubah sedikit. Terus pakai matrix LED nih, khasnya Audi. Sini juga ada LED proyektor. Di sebelah sini samping persis lampu ada lubang udara. Terus ini ada washernya, washer lamp. Dan di grill tengah sini semuanya berbalut warna hitam yang pakai motif honeycomb dan ada penandanya jelas kalau Anda adalah pemilik RS4. Terus di bawahnya sini juga, ini sebenarnya lubangnya hanya di sebelah samping sini aja, yang di sebelah sini ketutup belakangnya. Ada sensor-sensornya, ada lubang udara lagi di sini. Dan di sini ada kayak housing fog lamp aja gitu. Terus bumper sini juga tetap masih pakai lubang-lubang udara untuk menambah aerodinamika tentunya. Dan lips di sini nih warnanya satin gitu. Jadi dia kontras tapi nggak mencolok gitu loh. Dia kontras sama warna bodinya dan styling hitam-hitam ini tapi nggak mencolok. Cakep banget tanpa harus berlebihan. Nah, dari bagian pipi sini nih, teman-teman juga bisa lihat dia jauh lebih gembung daripada platform basisnya, yaitu adalah Audi A4. Ini jauh lebih gembung dari sini ke sini nih. Tapi gembungnya itu
kembali lagi saya selalu pengen mengatakan Audi itu nggak pernah berlebihan kalau ngasih body kit yang seperti ini gitu. Jadi semuanya tetap terlihat natural dan garis-garisnya tuh enak dilihat gitu. Tegas tapi nggak show off. Nyambung terus ke belakang sama ke side skirt ini juga sebenarnya banyak komposisi warna yang berbeda-beda di bawah sini nih. Misalnya di sini hitam, di sini juga ada aksen yang berbeda lagi, sama warna bodinya beda lagi, dan di spionnya juga pakai karbon. Tapi teman-teman ngelihatnya bahasanya nggak buricak burinong kan, ngelihatnya lebih enak aja gitu, warnanya masuk semua gitu. Terus peleknya ini sebenarnya kalau bawaannya adalah pelek 19 inci, ini adalah opsional. Yang ini model 5 palang dengan kalau kata Audi modelnya adalah flag style gitu. Jadi kalau yang 5 palang ini kelihatan banget di dalamnya nih, disc brake-nya sebesar ini dan ada kaliper RS yang warnanya hitam. Nah ini juga sebenarnya merupakan opsional juga nih, bisa kita ganti-ganti dari mulai warnanya atau disc brake-nya sendiri gitu, mau pakai ceramic brake juga bisa. Terus bannya ini dibungkus pakai ban Continental dengan ukuran 275/30 ZR20. Fitment-nya enak banget. Kita lihat lagi ke samping belakang situ ya. Nah ini mungkin bagian yang menurut saya adalah menu utama, karena disinilah aura estate lebih kelihatan lagi dan gembung-gembungnya juga terbaik banget ini. Tuh ya, lihat. Mungkin kalau teman-teman lihat dari area sini nih, kalau dari sudut pandang saya kayak gini, garisnya cakep banget. Pas sampai fitment ke rodanya juga rata. Dan di atas sini, walaupun ini adalah performance car, tetap ada roof rail karena ini adalah estate yang juga bisa dipakai oleh keluarga. Kita lanjut lagi ngelihat pantatnya. Ini baru nih, seksi S nih, lihat. Belakangnya estate. Dia di sini garisnya juga tajam dari sini ke sini, terus pakai lampu yang nyipit juga. Di sini juga udah ada LED, pola di dalamnya juga cantik banget, khas Audi kalau bikin lampu, lucu banget kan. Terus tentunya dengan emblem RS4, semuanya simple tapi tersampaikan dengan lugas. Nah kita ke bawahnya lagi, seperti yang saya bilang lagi, komposisi warnanya sebenarnya banyak tapi nggak kelihatan sangat-sangat berbeda. Jadi di sini ada hitam, di sini ada satin lagi, di bawahnya ada diffuser. Terus tentunya di sini mufflernya asli lah, mufflernya gede banget nih. Dan di dalam sini tuh ada katup yang kalau misalnya kita mau ubah suaranya bisa dari dalam. Nanti kita dengerin ya suaranya gimana kalau misalnya ketutup atau kebuka gitu. Nah sebelah sini sih sebenarnya kalau sebelah sini bukan lubang udara juga, dia nggak bolong. Dan di sini ada reflektor lagi, menambah keamanan tentunya. Dan walaupun ini mobil performance, jangan lupa dia adalah spesies estate alias station wagon yang harus punya practical juga. Nah, kalau mau buka bagasi tentunya tinggal tendang bawahnya alias ada foot sensor. Dan nah ini kalian harus lihat nih nanti kerennya ya, mekanismenya. Kalau kita misalnya buka seperti ini, terus kita tutup, kerennya bakal menutup secara otomatis untuk nutupin barang-barang yang ada di bawah sini tanpa harus dipencet-pencet lagi atau ditarik. Jadi semuanya elektrikal. Ini lumayan pintar banget walaupun sebenarnya untuk mekanisme yang sederhana doang. Oh iya, dan begitupun ketika misalnya teman-teman lagi ngebuka, misalnya ininya kondisinya tertutup, dia bakal ngebuka setengah supaya teman-teman bisa langsung ngambil barang kayak gini nih. Nah, udah kebuka setengah kan yang tadinya nutup semuanya. Ini lucu banget sih sebenarnya fiturnya, walaupun bukan sesuatu yang rumit ya. Kita lanjut lagi ngelihat ruang bagasinya. Ketimbang versi sedan udah jelas lah, mobil ini punya ruang simpan yang benar-benar lebih lega, panjang gitu. Dan juga untuk beberapa barang yang agak tinggi, dia memungkinkan untuk masuk ke sini gitu, daripada di versi sedan tentunya. Dan semua peralatan-peralatan yang ada di sini tuh sangat-sangat keluarga gitu. Seakan-akan kayak mobil ini tuh nggak punya 600 Nm. Kita buka nih ya, di bawahnya lagi dia ada spare tire yang ukurannya pakai ring 19 inci, warna koneng. Nah, ini lucu juga nih, masih ada spare tire. Sisanya adalah toolkit seperti biasa. Ntar kita pasang dulu ya. Ini ada jaring-jaringnya nih, keluarga banget kan. Station wagon murni. Terus kita punya kepraktisan untuk melipat bangku yang baris kedua dari sebelah sini nih. Set, tinggal didorong ke sana. Nanti dia ngelipet rata lantai. Jadi siapa yang nyangka sebuah mobil seperti ini yang bisa lari menyerupai sports car 2 pintu kalian, tapi tetap punya praktikal, ya nggak?
Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya aja langsung. Nah, aduh, ini harumnya juga udah harum beda nih. Wong Sugih. Wangi si Napa leathernya ini tuh bener-bener kerasa banget dan emang sangat-sangat lembut gitu ya. Terus memang si interior tuh campur-campur materialnya nih, kayak di jok sebelah sini ini Napa semua, Napa leather. Terus di sampingnya ini kalau kita raba ke sini ke dalam gitu, itu fabric kain. Terus teman-teman bisa lihat juga nih di sini ya, semuanya kiri kanan sampai belakang itu punya stitching kayak honeycomb gitu. Dan sangat rapih tentunya, dan ini stitching beneran. Terus ini nih asik banget nih. Ini tuh jadi bentuknya tuh semi-semi model bucket seat, kiri dan kanan. Jadi bentuknya tuh bener-bener sangat sporty gitu. Kayak nggak akan gitu sebenarnya ditaruh di estate, tapi sama RS4 ditaruh kursi kayak ginian nih. Karena ya memang mobil ini performance car gitu. Terus warnanya di sebelah sini ada plastik warna satin juga nih, warna-warna silver gitu. Jadi komposisinya enak banget dilihat. Terus kita lanjut lagi di setir juga sama aja. Ini masih pakai stitching yang cukup detail dan warnanya tuh cerah sendiri. Stitchingnya adalah warna-warna semi-semi kemerah tapi agak orange juga, jadi in between gitulah. Wah, ini sih ya Audi lah, gimana sih, materialnya semuanya solid. Di sini material empuk semua. Udah gitu di sini ada aksen piano black, tapi sejujurnya ini adalah opsional dan bisa diganti-ganti. Dan tentunya di sini ada penanda bahwa mobil ini adalah all-wheel drive alias quattro. Semua susunan-susunan dashboardnya itu seperti dirancang oleh seorang arsitek gitu. Semuanya bener-bener enak dilihat, semuanya tuh fungsional, rapi, dan gak terlalu banyak belarakan tombol atau mobilnya kayak pengen show off gitu. Enggak gitu. Audi simple. Sama seperti VW Group yang lain, semuanya tuh simple gitu. Nah, di sebelah sini juga armrestnya bisa dimaju mundur dan dibungkus juga bahannya pakai bahan Napa leather. Ini tentunya armrestnya bisa dinaikin, ini sama kayak di VW juga ya. Kayak di Tiguan gitu kan. Ini juga sama nih kayak gini. Nah, kita lanjut lagi ke door trimnya. Ini juga semuanya pakai bahan yang sangat bagus. Terus di sini tiba-tiba ada bludru gitu. Jadi kesan mewahnya tuh dapat dari rupa-rupa bahan gitu loh. Dan tentunya pengaturan joknya ini walaupun bucket, semuanya udah full elektrik kiri dan kanan. Jadi udah full elektrik semuanya. Ada lumbar supportnya juga kiri kanan. Jadi pengaturannya sangat-sangat variatif. Tapi ini tentunya masih belum elektrik nih. Pengaturan tilt dan teleskopiknya. Tapi seenggaknya kita bisa ngatur posisi duduk yang sesuai dengan postur tubuh kita. Penyesuaian untuk bisa kita commanding tuh gampang banget nih. Karena penyesuaiannya teleskopiknya lumayan panjang dan tiltnya juga sama. Terus kita lihat lagi di bagian plafon sini. Headroomnya tuh cukup tinggi. Untuk orang seukuran saya yang 170 cm sih, headroomnya masih banyak banget gitu. Di belakang juga kelihatannya begitu. Terus ini bahannya tuh lucu juga, gelap gitu. Cuman sayangnya satu, di sini belum ada panoramic roof gitu. Kalau di yang generasi B8 itu yang waktu itu masuk ke sini, itu sebenarnya ada panoramic roof. Cuman di sini nggak ada nih. Tapi mungkin gara-gara itu juga jadi headroomnya agak tinggian gitu. Cuman sayang aja gitu. Visibilitas kita terbatas di sini-sini aja, nggak ke atas. Oke, teman-teman, di sini juga kokpitnya tentunya udah full digital. Yang ngadepnya tuh bener-bener ke mata pengemudi jelas banget kelihatan. Terus isinya tentunya lengkap, dan yang paling saya seneng adalah displaynya tuh bener-bener nunjukin bahwa mobil ini tuh emang sporty dan premium gitu. Lihat semua grafisnya dari mulai terus font-fontnya juga, terus user interface-nya tuh nunjukin banget bahwa mobil ini adalah mobil premium. Tampilannya bisa diganti-ganti, kalian bisa lihat GPS di sini juga. Atau misalnya kalau lagi koneksi Android Auto dan Apple CarPlay di head unitnya. Udah gitu sampai real time GeForce-nya berapa tuh kecatat juga di sini, karena balik lagi ini adalah performance car yang bisa bawa anak cucu. Nah, kita lanjut ke head unitnya. Ini head unitnya juga terlihat sangat premium dan bingkainya tuh kayak tipis banget gitu, jadi kayak TV LED. Displaynya bagus, nggak belet juga ini pas lagi dipencet-pencet. Terus yang paling menarik kalau Android Auto, Apple CarPlay, dan ya yang lain-lain biasa lah ya, pengaturan-pengaturan gitu. Cuman yang paling asik di sini adalah Audi Drive Select, yaitu ada setelan Comfort, Auto, atau Dynamic. Nah, ini tuh masing-masing juga bisa kita atur secara individual. Jadi misalnya nih drive sistemnya mau balance atau dynamic gitu misalnya.
Terus steeringnya nih, pengaturan steering itu ada comfortable, balance, sama dynamic. Ini masing-masing tuh makin comfortable makin ringan, balance tengah-tengah, dynamic makin berat. Nah, nanti yang paling asik lagi, kita juga bisa dengerin bahwa si engine soundnya ini bisa subdued, bisa automatic, bisa pronounce. Ini tuh kalau subdued dia agak adem, jadi kalian nggak bakal digalakin tetangga kalau lagi ngegas sedikit tuh di komplek. Kalau automatic dia akan ngatur sendiri kapan momentumnya. Terus kalau pronounce ini bakal berisik banget karena katup yang belakang tadi saya bilang itu bakal ngebuka dan rong suaranya V6 turbo 2900 cc. Yoi kan? Oh iya, sorry nih, tadi yang drive system itu sebenarnya dia juga nggak cuman soal respons RPM dan putaran mesin gitu. Jadi dia terintegrasi juga dengan suspensi yang RS suspension itu. Jadi dampingnya tuh bisa diatur sesuai kebutuhan. Misalnya kalau lagi pengen stiff, kita bisa atur ke stiff, tapi kalau lagi emang pengen nyaman juga bisa nyaman. Jadi anaknya teman-teman nggak akan muntah-muntah di belakang kalau misalnya terlalu stiff, goyang-goyang gitu. Nah, di sini juga tetap banyak kompartemen tentunya, walaupun si kokpitnya rasa-rasa sporty banget kayak kokpit pesawat. Di sini ada penyimpanan nih, tapi add-on saja sebenarnya di dalam cup holder ini. Terus ada soket 12 volt, ada USB soket, dan beberapa penyimpanan sampai di konsol tengah sini. Satu lagi kelebihannya Estate, dia punya ruang kabin yang bener-bener lega. Dan di belakang juga nih, saya 170 cm balik lagi tadi. Dan ini posisi nyetir saya, sisanya masih banyak banget. Jadi apalagi kalau anak kecil duduk di sini ya enak banget lah gitu. Terus semuanya tuh tidak sempit gitu. Headroomnya juga ternyata bener tadi yang saya bilang, memang besar gitu untuk ukuran orang dewasa sekalipun. Terus terdapat lampu yang posisinya agak unik sebenarnya di sini, biasanya kan agak ke tengah gitu. Terus penempatannya tuh nggak kelihatan obvious gitu, jadi agak samar dengan plafonnya. Terus sama di belakang, kualitas kulitnya juga sama-sama Nappa leather dengan stitching yang sama persis juga. Dan di tengah sini sebenarnya bisa didudukin, cuman sandarannya agak keras nih, jadi lebih ke armrest doang aja sih gitu. Terus ada cup holdernya juga nih, gimana ya bukanya nih? Oh, kita tarik ininya dulu. Nah, yoi, jadi kayak gini nih. Nah, di belakang juga sama, diprioritasin karena di sini totalnya AC-nya adalah triple zone. Jadi penumpang belakang tetap bisa ngatur-ngatur suhu di belakang sesuai keinginan mereka gitu. Nah, Audi RS4 Van udah bisa dipesan sama teman-teman dengan harga 2,799 miliar on the road Jakarta dalam keadaan standar. Belum sama opsional yang kayak gini nih, listnya nih. Emang agak lumayan mahal opsi-opsi yang kayak pelek dan lain-lainnya itu. Tapi teman-teman bisa dapat mobil yang bisa ngangkut keluarga atau ngantar anak les Sabtu Minggu dan anaknya punya mamah baru nanti baliknya. Dan tenang aja, unitnya nggak terlalu terbatas kok. Jadi tetap bisa buy order aja pokoknya ke sini, nggak kayak waktu itu yang generasi B8 kan sangat-sangat di kuota. Nah, kalau ini nggak. Jadi teman-teman bisa datang, pesan, dan mungkin nanti mobilnya datang sesuai opsi yang dipilih sama teman-teman. Oke? Terima kasih udah nonton channel Autofun Indonesia. Jangan lupa kunjungin juga website kita www.autofun.co.id. Saya Helmi Alfriandi pamit. Ciao.